Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku adalah Suci Utami Hasan dari kelas 03 PPKN 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan tujuan pembelajaran untuk sekolah kelas 2 SMP, yaitu tentang materi PKN. Baik, selanjutnya saya mengambil materi melalui silabus, yaitu mengambil dari KD 3.1, yang itu adalah memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, slide selanjutnya yaitu adalah indikator pencapaian pada kompetensi atau sering kita sebut sebagai IPK. Yang dimana IPK yang pertama yaitu kita harus menelaah pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, menganalisis arti penting bagi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga adalah kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pembelajaran, di mana kita memiliki 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah siswa mampu menelaah pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua adalah siswa mampu menganalisis arti penting apa aja sih dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, yang ketiga yaitu siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, selanjutnya yaitu adalah rumusan tujuan pembelajaran, yang dimana yang pertama adalah audiens. Nah, audiens yang ini adalah para peserta didik atau kita sering sebut adalah siswa. Conditionnya seperti apa? Yaitu adalah ketika kita setelah berdiskusi tentang materi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya ada behavior. Apa itu behavior? Yaitu tujuannya untuk memahami. Nah, memahami dalam materi tersebut. Selanjutnya adalah degree. Degree itu apa? Materi yang kita pelajari, yaitu adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu, tujuan dalam singkatnya ini, keempat dalam rumusan materi tersebut, yaitu kita sebut sebagai rumusan CABD. Nah, lanjut dengan apa? Dengan setelah berdiskusi tentang materi Pancasila, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu siswa mampu memahami materi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya kita membahas tentang merumuskan topik materi, yang dimana topik materi ini kita mengambil dari IPK, tidak mengambil dari KKO. Jadi jika ada KKO itu langsung kita buang. KKO itu apa sih? KKO itu adalah kata kerja operasional. Lalu ada apa aja topik materi tersebut? Yang pertama kita membahas tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua yaitu adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke pembelajaran materi. Yaitu di sini aku mengambil dari bab 1 mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama ada pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua adalah arti penting apa aja nih Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai bagi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, slide yang pertama yaitu adalah A, penjelasan tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila itu apa sih? Pancasila, panca yang artinya adalah 5 dan sila yaitu adalah dasar. Jadi, Pancasila di sini adalah sebagai rumusan atau pedoman bagi kehidupan bangsa dan rakyat negara Republik Indonesia. Lalu, Pancasila juga memiliki para pendapat dari para ahli, yaitu ada
Pertama ada Motonegoro, dan kedua ada Muhammad Yamin, dan yang ketiga ada I.R. Soekarno. Pendapat yang pertama yaitu adalah Notonegoro, di mana beliau ini berpendapat bahwa Pancasila itu sebagai falsafah dan ideologi bagi bangsa Indonesia, yaitu dalam arti yang paling diharapkan untuk kemajuan bangsa Indonesia dalam sebagai pemersatu bangsa, sebagai lambang kesatuan demi mempertahankan bangsa Indonesia tersebut. Lanjut, pendapat yang kedua ini yaitu adalah dari Muhammad Yamin, yang dimana beliau itu berpendapat bahwa Pancasila, panca yaitu 5, sila itu adalah asas atau dasar. Jadi Pancasila itu sebagai rumusan atau pedoman kehidupan bangsa Indonesia untuk negaranya. Jadi dalam sikap apa, dalam tingkah laku yang baik. Lalu pendapat yang terakhir adalah dari I.R. Soekarno, yang dimana beliau ini berpendapat bahwa Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi setelah sekian abad lamanya, Pancasila itu telah terbisukan, telah terpendamkan oleh negara barat. Jadi beliau ini mengatakan bahwa Pancasila itu bukan hanya falsafah negara, Pancasila itu bukan hanya sekedar ideologi negara, tetapi Pancasila ini sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperkembangkan dan mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, yang pertama ini adalah memberi pedoman bagi bangsa dan negara untuk mencapai tujuan melalui berbagai realisasi pembangunan. Jadi ibaratnya itu seperti kayak perusahaan atau perkantoran yang telah dibangun, disitulah salah satu perkembangannya untuk bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu menjadi alat pemersatu, artinya dalam negara ini dapat mempersatukan orang lain sebagai agama, suku, dan bangsa, dan ras juga golongan. Jadi seperti berbeda agama atau berbanyak-banyak suku dan budaya itu kita dapat dipersatukan dalam satu lingkup, jadi saling menghargai. Nah, yang ketiga ini menjadi sumber motivasi, artinya dasar negara dapat memberikan motivasi kepada seseorang. Ibaratnya itu seperti majunya teknologi, majunya orang-orang yang sudah pintar dikembangkan terus kan. Disitulah memberikan motivasi kepada seseorang yang telah berbakat atau yang belum berbakat gitu. Yang terakhir yaitu menjadi sumber semangat dalam mendorong individu atau suatu kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara ini. Jadi misalnya ada suatu individu atau kelompok yang ingin mengembangkan bakatnya atau skillnya, di situ negara tersebut pentingnya Pancasila ini sebagai mendorong dan sumber untuk berkembangnya seseorang atau suatu kelompok seperti itu. Jadi Pancasila ini sangat bermanfaat untuk semua orang, bahkan Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, nilai-nilai Pancasila ini ada 5. Yang pertama itu nilai ketuhanan dan ketakwaan. Yang keduanya itu ada nilai kemanusiaan dan keberadaban dan kesetaraan. Yang ketiga yaitu ada nilai persatuan dan kesatuan. Yang keempat yaitu adalah nilai kerakyatan, kebijaksanaan, dan mufakat. Yang terakhir yaitu ada nilai keadilan dan kesejahteraan. Untuk nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan dan ketakwaan, di sini menjelaskan adalah sila pertama ini, bahwa sila pertama Pancasila ini mengandung nilai ketuhanan dan ketakwaan, yang dimana nilai ketuhanan ini mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhannya. Jadi di sini kan bangsa Indonesia memiliki beragam-ragam agama atau ciri khas dan suku. Nah, untuk sila yang pertama ini bahwa mereka itu harus memiliki Tuhan yang mereka percaya, yang mereka anut, yang mereka percaya, mereka sembah. Untuk apa? Untuk percaya bahwa Tuhan itu adalah mempunyai dan memiliki alam semesta ini. Slide yang selanjutnya yaitu adalah nilai kemanusiaan, nilai kesetaraan, dan nilai kebudayaan, yang dimana nilai-nilai ini memiliki macam-macamnya. Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat antara sesama manusia. Nah, walaupun misalnya seorang bos dan seorang karyawan itu memang derajatnya beda, tetapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu kita saling menghargai, yang dimana kita mempunyai pemikiran bahwa kita itu sesama manusia, yaitu memiliki derajat yang sama untuk saling
menghargai sesama. Yang kedua yaitu senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan seperti gotong royong, tolong menolong, kayak ada acara santunan seperti itu untuk fakir miskin. Nah, seperti itu contohnya. Untuk yang ketiga yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang dimana kita itu lebih menjunjung sikap dan norma terhadap diri manusia tersebut. Jadi tidak hanya mementingkan kayak misalnya dia mempunyai jabatan yang tinggi baru kita menghargai, tidak seperti itu. Jadi semua manusia itu memiliki hak dan masing-masingnya. Jadi wajib kita sebagai warga negara Indonesia untuk saling menghargai. Yang terakhir adalah tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Apa itu diskriminatif? Yaitu adalah tidak saling menjelek-jelekan atau menghina sesama kita semua. Jadi balik lagi ke awal, kita adalah manusia yang biasa. Walaupun derajat kita memang jabatan kita lebih tinggi, nilai persatuan dan nilai kesatuan, yang dimana nilai persatuan dan kesatuan ini memiliki macam-macamnya. Yang pertama ada cinta terhadap tanah air. So, tentu pasti dong kita harus cinta terhadap tanah air kita, karena tanah air kita itu telah memberikan banyak sekali. Contohnya ada air pegunungan, danau-danau yang indah, tumbuh-tumbuhan yang sangat sehat, seperti itu. Jadi mewujudkan bahwa kita itu telah tanda terima kasih terhadap tanah air kita. Yang kedua yaitu memiliki sikap yang rela berkorban demi tanah air, yang dimana kita jika misalnya tanah air kita sedang rusak atau sedang kacau, kita harus rela berkorban demi tanah air kita. Dalam misalnya dulu kan pernah ada penjajahan, nah kita rela berkorban dengan tanah air kita untuk mengembangkannya kembali, untuk melindunginya gitu. Yang ketiga adalah persatuan dengan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini nih harus yang lebih dituin, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kita bersatu harus ada aturannya, harus ada norma-normanya, yang dimana telah tercapai dengan Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Jadi tidak boleh asal melakukan apapun itu tanpa peraturan yang sudah tertera gitu. Yang terakhir adalah memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, nilai yang keempat ini yaitu nilai kerakyatan, kebijaksanaan, dan mufakat, di mana nilai kerakyatan ini yaitu menyangkut kebijaksanaan oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Jadi semuanya mencakup dari suara rakyat. Jadi tidak hanya beberapa rakyat atau bahkan tidak semua rakyat gitu. Untuk kebijaksanaan, untuk nilai kebijaksanaan itu mengandung lebih ke pola pikir manusianya. Jadi menyangkut dari hati nuraninya. Dengan kebijaksanaan itu kita dapat melihat seseorang tuh lebih jujur. Jadi dia itu kan langsung menyangkut kepada hati nuraninya. Untuk yang ketiga itu mufakat, dan mufakat ini itu lebih ke musyawarah yang telah disepakati. Jadi entah apapun permasalahan yang ingin kita bahas atau apapun pelaksanaan yang ingin kita lakukan, itu harus adanya bermusyawarah, karena harus adanya mufakat yang disepakati bersama. Jadi tidak boleh hanya sendiri saja atau bahkan hanya beberapa perwakilan, itu tidak bisa, kecuali memang sudah dibahas sebelumnya. Jadi intinya harus ada permusyawarahan yang sepakat dalam satu lingkup tersebut. Yang terakhir yaitu adalah nilai keadilan dan kesejahteraan, di mana nilai dan kesejahteraan ini mencakup pada hak dan kewajiban seseorang dalam mengembangkan suaranya atau berpendapat, seperti itu. Di sini contohnya itu yang pertama adalah memiliki perilaku yang suka bekerja keras. Nah, di sini kan yang bekerja keras itu menyangkut pada keadilan kesejahteraan. Kalau kita tidak bekerja keras sama sekali, apa yang ingin kita wujudkan? Apakah yang kita inginkan akan terwujudkan juga, terlaksanakan di situ? Jadi pada perilaku keadilan dan kesejahteraan ini kita wajib untuk bekerja keras dalam mewujudkan kesejahteraan lingkungan, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu berperilaku adil terhadap sesama. Balik lagi yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, berperilaku adil dan terhadap sesama manusia itu tidak mandang kalau kita misalnya berbeda agama, berpikir kayak beda agama, jadi ya udahlah, jadi nggak boleh seperti itu ya. Jadi walaupun kita berbeda agama, berbeda suku dan bangsanya, kita harus sama, saling adil sesama manusia, saling menghormati sesama
masyarakat gitu, walaupun kita memang berbeda negara atau suku, bangsa, dan agamanya. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah tidak memeras orang lain. Nah, di sini tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan. Entah dalam berbisnis pun kita tidak. Baik, itulah pembelajaran kita kali ini mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup kita. Jadi mulai saat ini sudah mengerti dong bagaimana kita menempatkan Pancasila itu harus sesuai dengan tempatnya dalam dasar negara Indonesia, dalam dasar negara, dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa saja sih dalam kesimpulan itu. Contohnya, kita menghargai sesama manusia walaupun berbeda agama, bangsa, dan suku. Kita bisa dapat melestarikan keseluruhan alam, kita dapat memberikan jiwa kita terus semakin bersemangat, bekerja keras, mengembangkan skill kita. Nah, disitulah di Pancasila sangat luas. Betul kata Insinyur Soekarno, beliau mengatakan sebelumnya bahwa Pancasila itu sangat luas, benar-benar sangat luas, bukan hanya filsafat negara, tetapi keseluruhan menjadi filsafat bangsa Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.